Shalom, selamat pagi Kado, kawan Donmen. Puji Tuhan kita bisa bertemu lagi lewat channel YouTube Donmen High Five. Ya, dan mari kita siapkan diri kita saat ini untuk kembali kita bersatu bersama-sama. Dan kita percaya di dalam setiap doa-doa kita, penantian kita di hadirat Tuhan, disitulah kita akan mendapatkan sumber kekuatan, sumber ketenangan, sumber pengharapan, dan sumber kasih yang terus mengalir dan mengalir dalam hidup kita. Amin. Mari kita siapkan diri kita, Bapak Ibu. Saya mengajak kita semua pagi hari ini untuk berdoa. Yuk, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Segala hormat, segala pujian dan kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa, yang kami kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan, dan yang kami bisa nikmati penyertaan-Mu, kehadiran-Mu di dalam kuasa Roh-Mu yang kudus. Terima kasih. Kami bersyukur buat hari ini kembali kami dapat menjumpai Engkau, bersateduh bersama-sama dengan Kado kawan Donmen dimanapun berada. Terima kasih Tuhan untuk kawan Donmen yang selalu hadir, yang selalu mengikuti ibadah doa pagi ini. Kami percaya kesetiaan kami, ketekunan kami untuk tidak jemu-jemu berdoa, Tuhan perhitungkan. Dan bagi yang baru pertama datang untuk berdoa bersama-sama lewat channel ini Tuhan, kami bersyukur Engkau yang sudah memanggil, Engkau yang sudah memilih, Engkau yang sudah menuntunnya sehingga ada di channel ini. Doa saya di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus Engkau bekerja, memberikan pertolongan-Mu, memberikan kekuatan-Mu, dan kiranya Engkau yang menjamah hatinya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, untuk kami bisa berkumpul bersama-sama, menjadi kawan di dalam satu iman, di dalam kasih Kristus, untuk kami saling mendoakan, saling menguatkan, saling mendukung satu dengan yang lainnya. Terima kasih Bapa. Kami rindukan Engkau hadir di tengah-tengah kami, di ruang dengar kami, di relung hati kami, di kamar kami, dimanapun kami berada. Ya Roh Kudus, hadirlah. Terima kasih Tuhan. Kuduskan kami, tahirkan kami dalam kuasa darah Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sembah Tuhan kita naikkan pujian bagi Dia. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebak hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Mari kita naikkan pujiannya kembali. Kasih Yesus indah di dalam hidup kita. Mari katakan sama-sama. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Amin. Ku tak dapat pegang tanganku
Sekali lagi katakan kasih Yesus. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Oh, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Katakan lagi kasih Yesus. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Katakan kasih Yesus. Kasih Yesus mengalir dalam seperti sungai. Amin. Kasih Yesus. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Katakan sekali lagi kasih Yesus. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Katakan lagi kasih Yesus. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Katakan sekali lagi kasih Yesus. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Haleluya. Haleluya. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan kami butuhkan. Oh, kasih-Mu, kasih-Mu Bapa mengalir memenuhi hati kami.
bersyukur buat kasih-Mu yang telah menjamah kami, yang telah ubahkan hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Sembah kami bagi-Mu, hormat kami bagi-Mu, pujian kami bagi-Mu, Allah yang Maha Kasih, Tuhan yang penuh kasih. Kami puji Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau seumur hidup kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh kami hidup karena kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu lah yang menopang kami, kasih-Mu yang mengangkat kami, kasih-Mu lah yang membebat kami. Karena kasih-Mu lah ya Tuhan yang mempertahankan hidup kami sehingga kami hidup sampai hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu bagi kami. Haleluya, haleluya. Yang mempesona hidup kami. Haleluya, haleluya. Kau tak melihat keburukanku, Kau tak memandang kehinaanku. Telah Kau pancarkan sinar di diriku, kini kulihat terang yang abadi. Ku berterima kasih atas pertolongan-Mu. Puji dan syukur ku naikkan hanya bagi-Mu. Seumur hidupku ku serahkan padamu. Ku bersyukur buat kasih setia-Mu. Oh Yesusku. Mari kita naikkan pujian kembali. Haleluya. Kau tak melihat keburukanku, Kau tak memandang kehinaanku. Telah Kau pancarkan sinar di diriku, kini kulihat terang yang abadi. Ku berterima kasih, ku berterima kasih atas pertolongan-Mu.
seumur hidupku ku serahkan padamu. Ku bersyukur buat kasih setiamu. Oh Yesusku, mari kita katakan lagi. Ku berterima kasih atas pertolonganmu, atas pertolonganmu. Puji dan syukur, puji dan syukur ku naikkan hanya bagimu. Seumur hidupku kami serahkan padamu ya Tuhan. Haleluya. Oh, ku bersyukur buat kasih setiamu. Oh Yesusku, mari sekali katakan. Oh, ku berterima kasih atas pertolonganmu. Puji dan syukur, puji dan syukur ku naikkan hanya bagimu. Seumur hidupku ku serahkan padamu Tuhan, ku serahkan padamu. Haleluya. Ku bersyukur buat kasih setiamu. Oh Yesusku, ku bersyukur buat kasih setiamu. Oh Yesusku, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Kau yang terima kami, Kau yang tak pandang kami hina, Kau terima kami apa adanya. Kau tetap membersihkan kami, mengampuni kami, menyucikan kami. Kau layakkan kami Tuhan. Haleluya. Terangi kami terus Tuhan, biarlah Engkau terus menerangi langkah-langkah kami. Engkau terus menuntun kami ya Tuhan ke jalan-Mu. Dan biarlah Tuhan kami terus dilimpahi dengan syukur. Hati kami terus berlimpah dengan syukur, sebab Engkau sungguh baik, sangat baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan biar seumur hidup kami, sepanjang hidup kami Tuhan, biar Kau dapati kami terus setia, terus kami mengasihi-Mu, terus kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu, dan terus kami mau hidup di dalam kasih setia-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini ucapan syukur kami Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari ini. Haleluya, haleluya. Dan kami akan siapkan diri kami Tuhan untuk mendengarkan apa yang menjadi kerinduan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah firman-Mu bercahaya, menjadi pelita dalam jalan-jalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa
Dan kami siapkan diri kami untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, Kado, kawan Donmen, mari kita akan melanjutkan kembali tema kita tentang cinta kasih yang sejati. Cinta kasih yang sejati. Ya, ini bagian yang terakhir Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mengikuti yang bagian pertama, kita belajar bahwa agar Anda dan saya bisa tinggal di dalam kasih dan memiliki cinta kasih yang sejati, maka pastikan kita percaya dan mengenal Allah. Allah apa yang kita kenal? Allah Tritunggal. Allah dalam Bapa, dalam Kristus, dan di dalam Allah Roh Kudus. Ya, saya sudah jelaskan secara sederhana bagaimana Allah yang kita kenal itu adalah Allah di dalam Bapa, Kristus, dan Roh Kudus. Karena di luar itu sulit, bahkan tidak mungkin kita bisa menikmati cinta kasih yang sejati. Karena cinta kasih yang sejati ada di dalam Allah Bapa, Allah Kristus, dan Allah Roh Kudus. Ya, ada di dalam Allah Bapa, Allah Kristus, dan Allah Roh Kudus. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ada satu tokoh yang benar-benar hidup di dalam cinta kasih, yang kenal dan percaya kepada Allah, yaitu Yohanes, murid Yesus sendiri. Dan Yohanes ini disebut sebagai murid yang dicintai, murid yang dikasih oleh Yesus. Salah satu tandanya, ya betapa dia dekat, lekat dengan Kristus, mesra dengan Kristus, intim dengan Kristus adalah Yohanes itu satu-satunya murid yang berani bersandar di bahunya Yesus. Ya, Bapak Ibu, kalau Anda nggak kenal dengan orang, Anda mungkin tidak akan berani menyandarkan kepala Anda kepada orang tersebut di bahunya. Lain konteks kalau misalnya kita lagi naik angkot ya Bapak Ibu ya. Ya, saya punya pengalaman itu Bapak Ibu ya. Naik angkot gitu ya. Kalau kita naik angkot atau naik bus kota ya dulu belum ada zamannya busway. Ya, kalau kita ngantuk berat gitu ya, kan kita duduk pasti berdua bertiga dengan ya orang-orang yang kita nggak kenal sebenarnya. Tapi kadang-kadang saking ngantuknya kita kan bisa tiba-tiba kepala kita bisa miring. Bersandar saudara ya. Tapi kan orang itu risih pasti dia akan gimana gitu gestur badan tubuhnya ya. Pasti dia akan gak suka miring-miring gitu, menghindari kita gitu saudara ya. Karena kita gak kenal gitu. Tapi coba bayangkan Bapak Ibu, bandingkan dengan anak kecil ya yang kita peluk, dia bersandar di bahu kita, atau suami istri lah ya kan. Suami istri kan ya bersandar di bahunya kan. Ya, itu kan tanda sebuah kedekatan, tanda romantika, tanda cinta saudara. Ya. Nah, tapi pastikan Yohanes melakukan itu, pastikan bahwa Yohanes melakukan itu tidak ada unsur eros, cinta karena nafsu, atau Yohanes sama Yesus jatuh cinta gitu ya. Enggak. Tidak mungkin Bapak Ibu, tidak, itu pasti tidak. Bukan itu konteksnya, bukan itu arahnya. Ya, itu karena kedekatan, kelekatan Yesus dengan Yohanes, dan itu tentu kejadian itu mereka lakukan tidak berdua-duaan, tapi setiap ngumpul dengan 12 murid yang lain ya, dan tidak selalu pastinya Yohanes bersandar seperti itu. Ya, momen-momen tertentu Yohanes menunjukkan keakrabannya dengan Yesus. Betul tidak saudara? Nah, itulah karena dia kenal, dia dekat dengan Yesus. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan tulisan-tulisan Yohanes ya, Injil Yohanes, Bapak Ibu, surat Yohanes didominasi dengan pesan yang sama, kasih. Allah itu kasih, apalagi di surat 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, selalu menekankan tentang kasih. Ya. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan dan membaca Injil Yohanes, beda dengan Matius, Markus, Lukas, ya beda sekali. Kenapa? Karena di dalam Injil Yohanes, disitulah satu-satunya tertulis ya, ada pengenalan akan Kristus yang lebih dalam. Contohnya apa? Yohanes mengatakan ya di dalam tulisannya, akulah kebangkitan dan hidup, akulah roti hidup, akulah air hidup, akulah gembala yang baik, akulah ya jalan kebenaran dan hidup. Ya, jadi akulah air hidup.
itu kan gak ditemukan di Injil Matius, Markus, dan Lukas. Jadi punya kedalaman, punya pengenalan yang berbeda. Nah, begitulah tanda cinta kasih kita. Kalau kita makin lekat kenal dengan Kristus, maka akan ada pengetahuan, pengalaman, ya, dan peristiwa-peristiwa yang berbeda yang membuat Anda dan saya itu punya hubungan yang lekat sekali. Nah, itu adalah bagian yang pertama. Ya, dan kita sudah menjelaskan tanda bahwa Anda dan saya mengasihi Allah, yang pasti Anda akan makin benci dosa. Nah, setelah Anda sudah mulai tidak lagi diperbudak dosa, dikuasai dosa, ya, maka level kita naik, kasih kita. Kalau makin kita kenal Kristus, kenal Bapa, maka kita mulai memikirkan tujuan kita menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Jadi kita udah gak mikirin dosa lagi, karena dosa udah gak level lagi tuh saudara. Yang kita mau naikkan level kita adalah, saya sekarang hidup hanya untuk Kristus, memuliakan Kristus. Levelnya naik berikutnya adalah kita akan menyatu dengan Kristus. Sejiwa, sepikir, seperasaan atau tos dengan Kristus saudara. Sehingga apa yang menjadi pikiran Tuhan kita juga mengerti dan kita setuju. Kesukaan Tuhan, kesukaan kita. Kebencian Tuhan, kebencian kita. Tidak terbalik. Kebencian Tuhan, kesukaan kita. Kesukaan Tuhan, kebencian kita. Nah, sekarang kita bagian yang kedua, yang terakhir adalah kalau kita benar-benar punya cinta kasih yang sejati, maka cinta kasih kita nggak hanya kepada Allah, tapi kepada sesama kita, saudara. Ya, karena ada orang yang kalau cuman punya cintanya sama Tuhan, bela-belaan radikal, ya, radikal bahkan sampai fanatik dengan Tuhannya, dan mereka tega menyakiti sesama manusia, bahkan tega membunuh sesama manusia. Kenapa? Kalau dia berbeda dengan saya, kalau dia tidak setuhan dengan saya. Nah, itu kan menunjukkan bahwa cinta kasih yang sejati tidak demikian. Itu jauh sekali, itu tentu bukan cinta kasih yang sejati. Bukan seperti itu, saudara. Cinta kasih yang sejati pasti Tuhan iya, sesama juga iya. Dan yang dimaksud sesama ini sekali lagi bukan cinta eros, cinta nafsu, layaknya seperti kita jatuh cinta. Bukan, Bapak Ibu, bukan. Bukan ke sana arahnya. Kalau ada yang ke sana saudara, itu bukan cinta kasih yang sejati. Pasti sumbernya bukan dari Allah adalah kasih. Pasti sumbernya bukan dari Allah Bapa, Kristus dan Roh Kudus. Amin. Ya. Nah, mengasihi sesama, ya, ini punya tingkatan juga. Kalau kita punya cinta kasih yang sejati, maka kita tidak akan mungkin, saudaraku, menghina, mencaci, melecehkan, merendahkan orang lain. Sehingga tidak ada lagi tuh keributan atau konflik unsur rasisme. Kita tidak ada lagi konflik karena sara, karena suku, agama, ras, ya, golongan. Kita nggak akan rasis, saudara. Kita tidak akan ada kebencian dengan orang-orang yang sama-sama manusia. Amin. Nah, masalahnya seringkali yang terjadi adalah kita ngaku-ngaku kita ini orang Kristen, kita anak Tuhan, kita mengaku cinta Yesus, tapi kita nggak punya kasih kepada sesama. Itu tidak mungkin, saudara. Itu pasti kebenaran yang separuh, dan bahkan bisa jadi itu bukan kebenaran. Ya, itu penyimpangan, saudara. Itu kesalahan. Itu gagal paham. Amin. Ayo kita buka firman Tuhan lagi ya. Saya ajak saudara membaca 1 Yohanes. Surat ya, bukan Injil, tapi surat 1 Yohanes. Pasal yang keempat, ya. Pasal yang keempat, saudara. Ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Nah, ini adalah bagian yang pertama tadi, Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Nah, masih dalam pasal yang sama, perikop yang sama, kalau kita baca ayat
berikutnya saudaraku, ya, kita baca ayat yang berikutnya, ayat yang ke-20, firman Tuhan berkata begini, jikalau seseorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi jelas saudara, dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Jadi jelas kan, gak mungkin saudara, Allah adalah kasih, lalu cuman Allahnya doang yang kita kasih, manusianya sesamanya tidak. Atau sebaliknya, Allah adalah kasih, kita cuman mengasihi sesama, tapi tidak mengasihi Allah. Kita bersosial, berbuat baik, menabur kebaikan, nolong orang, bantu orang, ya, bahkan kita rela pasang badan, bela-belain orang, tapi kita nggak kenal Allah, kita nggak percaya Allah. Ini tidak mungkin kasih. Ya, ini tidak kasih saudara. Jadi kalau ada orang yang tidak percaya Tuhan, menolak Tuhan, anti Tuhan, tapi dia berbuat baik, oke, kebaikannya kita hormati. Ya, dia bisa berbuat baik, tapi sumbernya bukan dari cinta kasih yang sejati. Karena Allahnya ditiadakan, Allahnya ditolak, Allahnya disingkirkan. Padahal sumber kasihnya adalah Dia, Allah. Bagaimana Anda bisa mengklaim Anda punya kasih, sementara sumber kasihnya Anda tolak? Nggak mungkin saudara, itu nggak masuk akal. Betul? Nah, jadi mari kita pastikan kasih kita kepada sesama kita saudara. Ya, amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dunia ini cinta kasihnya akan semakin dingin. Ya, Rasul Paulus sudah mengatakan itu di dalam surat Timotius, ya 2 Timotius. Ya, Rasul Paulus pernah mengatakan itu, bahwa kasih akan sesama akan semakin dingin. Nah, siapakah kasih yang masih hangat? Siapa kasih yang masih berkobar-kobar? Anda dan saya, gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, umat Tuhan, kekasih-kekasih Allah yang percaya dan mengenal Kristus Yesus Tuhan. Ayo kita tunjukkan. Kalau itu tidak ada, berarti kita perlu koreksi. Apakah kita ada di dalam Allah adalah kasih? Apakah kita ada di dalam Allah Bapa, Kristus dan Roh Kudus? Nah, ada levelnya Bapak Ibu. Seperti level kasih kepada Allah, ada level-levelnya. Begitu juga kasih kepada sesama, ada level-levelnya. Level yang pertama apa saudara? Yaitu kasih kepada orang yang kita kenal. Orang yang kita kenal, tentu yang dimulai dari keluarga kita. Orang tua kita, kakak adik kita, ipar kita, mantu kita, mertua kita, cucu kita, besan kita. Betul saudara? Orang yang kenal lah, kenal dekat. Ya, teman-teman kita, rekan kerja kita, rekan sepelayanan, rekan gereja kita, tetangga kita. Itu kasih kita dimulai dari situ, level pertama itu. Ya, saya sedih sekali Bapak Ibu kalau sampai dengar berita atau ada orang-orang ya, yang kadang-kadang sama orang tuanya saja tega loh saudara. Tega. Ya, saya miris sekali. Ya, saking teganya Bapak Ibu, orang tuanya tidak pernah ditengok, tidak pernah dibantu, tidak pernah diperhatikan, ya, ditinggal begitu aja, dibiarkan sendirian. Ya, Bapak Ibu, kita sibuk kerja, kita lebih fokus pada keluarga inti kita. Kita punya orang tua tapi kita kurang bertanggung jawab saudara. Bahkan sampai meninggalnya pun kita tidak peduli, bahkan kita tidak mau hadir. Atau kita baru nangis bombay. Nangis bombay ya, ketika sudah meninggal. Tapi selama hidupnya kita tidak pernah berkontribusi, kita tidak pernah memberikan kesan, pesan, kita tidak pernah memberikan sebuah romantika dengan orang tua kita mengambil bagian untuk punya kenangan yang indah dengan keluarga kita, anak-anak kita, istri kita, ya, pembantu kita, ya, pembantu kita. Itu juga perlu kita kasih karena kita kenal dengan dia tinggal serumah, apalagi tinggal serumah. Ya, mari kita sayangi mereka, kita perhatikan mereka, kita pedulikan kebutuhan jasmaninya, jiwanya dan rohaninya saudara. Mari kita kasihi mereka, orang-orang yang kita kenal. Nah, ini level yang pertama. Oke?
Nah, naik dari level itu adalah mengasihi orang asing yang kita nggak kenal. Bangsa Israel diajarkan oleh Tuhan Yesus, oleh Allah Bapa, bangsa Israel. Kalau ada orang asing ya datang ke negerimu atau orang asing mau tinggal bersamamu, kita mesti perlakukan dia seperti bangsa sendiri. Kita sayangi, jangan diusir, jangan ditolak. Ya, itu perintah hukum Taurat. Kita juga sama saudara di dalam Kristus. Perintah yang sama, kita juga mengasihi orang asing, orang yang kita nggak kenal. Ya, kita bantu. Suatu kali ada orang yang ya ODGJ saudara di sekitar gereja di tempat saya pelayanannya. Bersama dengan istri kami melihat dia telanjang bulat saudara, seorang wanita. Ya beberapa kali dia lewat sana lewat sini saudara. Kasihan kita lihatnya. Itu orang asing kita nggak kenal. Ya istri saya khususnya dia berikan baju, kenakan celana, kasih makan saudara. Itu orang asing yang kita nggak kenal, kita bantu dia. Kita coba apa yang bisa kita berikan yang semampu kita, sebisa kita. Ya, itu kita coba kita lakukan. Ya, kalau saudara lihat ada orang-orang yang ngamen atau ada orang-orang yang di pinggir jalan yang kita tahu ya bahwa mereka butuh ya perhatian kita, berilah saudara apa yang bisa kita berikan. Ya orang-orang asing yang kita nggak kenal tapi kita jatuh belas kasihan. Ayo jangan tunda, jangan tahan-tahan, lakukanlah itu. Amin saudara. Ya. Nah, kita tahu ya sekarang ini kadang-kadang susah ya Bapak Ibu. Banyak orang asing yang kadang-kadang kalau kita baik sama dia bisa celakakan kita, dia bisa tipu kita, dia bisa ya mungkin bisa malah berbuat jahat kepada kita ya. Misalnya seperti di bandara, di terminal, atau di halte, atau di tempat-tempat umum di mall yang kita nggak kenal, tiba-tiba dia sok SKSD, sok kenal, sok deket, ya, atau dia pura-pura sakit atau pura-pura dia menderita gitu. Ada orang yang punya modus-modus gitu. Ya saya mengerti. Ya itu konteksnya berbeda saudara. Tentu kalau orang seperti itu kita bijaksana, kita perlu berhikmat, kita juga perlu tegas. Kalau memang kita insting kita, nalar kita, logika kita, referensi kita, ya kita melihat orang ini gelagat-gelagatnya, gaya-gayanya udah gak benar. Apalagi kalau kita sudah pernah bantu, kita sudah pernah tolong, tapi dia malah manfaatkan kita, dia malah tidak tahu diri, tidak tahu berterima kasih. It's okay, kita punya batasan. Ya, kita punya batasan, kita punya ketegasan, kita perlu mendisiplinkan orang-orang itu. Oke, saudara? Tapi kalau ada orang lain yang beda, yang kita gak kenal, yang memang dia butuh pertolongan, ya kita bantu. Ya, jangan kita cuekin atau kita tidak peduli. Ya, mungkin tahap awal kita tidak langsung, secara tidak langsung mungkin kita bisa memberikan perhatian itu. Kita minta hikmat Tuhan lah. Kita berdoa lah supaya kita jangan sampai salah menolong orang. Ya, supaya kita jangan dikerjain, jangan kita malah jadi bantuan kita sepertinya sia-sia atau mubazir atau itu malah tidak tepat guna. Tapi saya percaya kalau kita punya kasih Allah, maka Roh Kudus akan menuntun Anda dan saya, menggerakkan kita dan menuntun orang-orang yang tepat siapa yang memang layak kita bantu. Yang terakhir saudara, level kasih kepada sesama adalah, ini agak berat nih, agak berat. Kepada siapa saudara? Kepada musuh kita. Orang yang benci kepada kita, orang yang pernah melukai kita. Ya, mungkin kasih kita bentuknya bukan lalu kita jadi kenal dekat sama dia, kita berbuat baik sama dia. Oke, kalau itu bisa puji Tuhan. Tapi satu hal yang paling penting, memaafkan, mengampuninya, dan mendoakannya. Kalau kita bisa sampai mendoakan orang lain, orang yang kita benci, orang yang kita nggak suka, berarti itu tandanya Anda punya kasih. Iya, kalau Anda bisa mengampuni, berarti Anda punya kasih Allah. Karena kalau nggak bukan kasih Allah, kalau bukan dari kasih Allah, tidak mungkin, saya katakan tidak mungkin bisa mengampuni. Yang ada apa? Balas dendam dong, enak aja, betul nggak saudara? Tapi kalau Anda dan saya punya kasih Allah, maka Allah lah yang menolong Anda, bukan saya, bukan siapa, bukan orang lain. Allah yang akan memampukan Anda dan saya memaafkan dan mengampuni, mendoakannya
bahkan kita berbuat baik kepada musuh kita. Amin saudara. Ya biasanya kan kita nggak kayak gitu. Anak-anak remaja nih kalau ada yang diperlakukan tidak adil atau disakiti ya, maka pilihan kita musuhi dia, kita balas dia, atau kalau enggak ya kita jauhi. It's okay. Mungkin untuk tahap awal karena kita belum penuh kasih Allahnya belum begitu besar, ya kita tidak sanggup, oke. Kita mungkin menghindar dulu. Tapi dalam menghindar itu, pastikan kita jangan marah, jangan benci, jangan dendam. Jangan sakit hati, pahit hati saudara. Tapi mendoakannya dari jauh. Coba mendoakannya. Nanti pelan-pelan Roh Kudus pasti akan memampukan Anda untuk bisa mengasihi dia. Ya saudaraku, ini penting sekali untuk kita meningkatkan level kasih kita kepada sesama. Ya, saya percaya kalau Anda memang mengasihi dari Allah, musuh kita bisa berdamai dengan kita. Ya, Tuhan bisa memutarbalikkan, Tuhan bisa membalikan keadaan. Orang yang tadinya benci kita, dia justru adalah orang yang sayang kepada kita. Saya percaya itu. Ya, kalaupun tidak, setidaknya Anda hidup dalam damai sejahtera. Anda tidak ada kepahitan. Anda bisa memaafkan. Kalau musuh tetap benci saudara, kita sudah berbuat baik, kita sudah mengasihi, dia tetap aja jahat sama kita, urusan dia sama Tuhan. Dia ya yang tanggung, dialah yang nanti akan menerima balasan dari Tuhan. Ya, tentu kita juga berhikmat, kita juga punya batasan, kita juga punya ketegasan. Kalau memang dia punya motif, punya niat jahat kepada kita. Tapi pastikan kita menghindar boleh, menjauhi boleh, tapi janganlah kita balas dendam dan tidak mendoakan, malah mengutuki, mencaci-caci, menghina dia. Ya Bapak Ibu, saya tahu ini tidak mudah, saya tahu ini berat, saya tahu. Saya percaya Bapak Ibu juga punya pengalaman, mungkin ada yang belum beres dengan sesama, mungkin masih punya konflik. Ya, saya juga punya pengalaman seperti itu saudara. Tapi mari kita pastikan kita yang memulai dulu. Roh Kudus yang menggerakkan Anda dan saya untuk rekonsiliasi, untuk memulai memaafkan, mulai yang inisiatif datang temui dan untuk kita adakan pendamaian. Saya percaya kalau itu kita lakukan, kita akan memperlihatkan Tuhan dalam kehidupan kita, memperlihatkan Kristus itu nyata dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Kiranya apa yang menjadi renungan kita hari ini, ya Bapak Ibu, ini akan menjadi pedoman Anda, menjadi kekuatan bagi Anda, dan meningkatkan iman, pengharapan, dan kasih kita semakin besar. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Nya ku merasa teduh. Oh, dalam kasih-Nya ku merasa teduh. Bapak, saya berdoa untuk kado kawan Donmen. Kalau ada di antara kami yang mungkin punya hubungan yang tidak baik dengan saudara, dengan teman, dengan orang yang kami kenal, tadinya kami dekat sekarang jauh. Tuhan tolong, Roh Kudus tolong, Bapa tolong, agar kami tidak hidup dalam kebencian terus menerus. Biar kami dimampukan untuk mengasihi, memulai dari memaafkan, memulai dari mendoakan. Tuhan tolong supaya kami tidak memandang rendah sesama kami,
meskipun kami berbeda dengannya, baik secara fisik, secara suku, agama, secara golongan, secara status. Tuhan, tolong kami. Seperti Kristus yang mengasihi semua orang, biarlah kami pun punya kasih yang sama. Tuhan, tolong kalau kami punya musuh, mungkin kami yang memusuhi orang, atau orang memusuhi kami, tolong Tuhan, damaikanlah kami. Bukakanlah jalan-Mu ya Tuhan. Sentuhlah, bukalah mujizat-Mu, kuasa-Mu, agar kami bisa berdamai. Tuhan, tolong kami. Kalau mungkin kami pernah melukai orang, menyakiti orang, ampuni kami Bapa. Ampuni kami. Dan Roh Kudus, dorong kami, gerakan kami, untuk kami bisa berdamai dengan orang lain. Terima kasih Bapa. Biar kami bisa jadi saluran berkat kepada orang-orang yang kami kenal maupun tidak kami kenal. Terus Tuhan, mampukanlah kami, supaya kasih kami terus hangat, kasih kami terus menyala-nyala di tengah-tengah dunia yang kasih ini semakin dingin dan membeku. Terima kasih Bapa, ini doa kami Bapa. Ini permohonan kami. Kami serahkan perjalanan kami, agenda kami, kegiatan kami, pagi, siang, sore, hingga malam ini ke dalam tangan kasih. Bimbinglah kami Tuhan, tuntunlah kami. Jauhkanlah kami dari mara bahaya niat-niat orang jahat, tipu daya setan, tipu daya manusia, dan kekilafan diri. Roh Kudus, beri kami hikmat marifat-Mu, agar kami tidak salah dalam mengambil keputusan. Dan apa yang kami kerjakan, kami lakukan, itu semua tepat guna ya Tuhan, dan menjadi berkat bagi kami dan juga bagi orang-orang sekeliling kami. Terima kasih Bapa, dipermuliakanlah nama-Mu di dalam kehidupan kami. Haleluya. Mari Bapak Ibu, angkatlah kedua tanganmu, arahkanlah hati iman percayamu kepada Bapa kita di surga. Kado kawan Donmain dimanapun Anda berada, sekarang terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di dalam kasih Allah Bapa. Diberkatilah engkau di dalam cinta kasih Kristus Yesus Tuhan. Diberkatilah engkau di dalam pimpinan, kuat kuasa, kekuatan dari Allah Roh Kudus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, kado kawan Donmain, terima kasih sudah hadir bersama-sama bersaat teduh. Dan sampai jumpa lagi di saat teduh berikutnya di hari Rabu pagi dan hari Minggu pagi saudara. Yang mau ikut onsite ya, bertemu langsung secara onsite hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 di Aula SMA Kasih Kemuliaan Cengkareng Jakarta Barat. Ya, bagi Bapak Ibu yang ada sekitar, mari bergabung bersama-sama. Sehat-sehat selalu Bapak Ibu, jiwa Anda terus kuat di dalam Tuhan dan roh Anda menyala-nyala melayani dan mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah salam dari saya, salam happy, salam Donmain. Bye.